Hari ini kita akan membahas tentang antiemetik dan epilepsi. Antiemetik merupakan anti muntah dengan jenis obat tertentu yang mengatasi gejala muntah dan mual, yang biasanya digunakan untuk keadaan muntah, mual karena morning sickness, mabuk perjalanan maupun flu perut. Obat antiemetik bekerja dengan menghambat senyawa dan neurotransmitter spesifik di dalam tubuh. Senyawa tersebut dapat memicu reaksi seperti mual, muntah pada banyak kondisi. Selanjutnya adalah mabuk perjalanan. Ya, ini adalah contoh kondisi yang sering menyebabkan mual, muntah karena adanya pertentangan antara informasi yang disalurkan oleh organ keseimbangan otak di satu pihak dan informasi dari indera-indera lain di lain pihak. Yang kedua adalah mabuk pada masa kehamilan, biasanya pada minggu ke-6 dan ke-14 dari masa kehamilan akibat kenaikan pesat dari HCG atau Human Chorion Gonadotropin. Gejala-gejala umumnya tidak hebat dan menghilang sendirinya dengan bertambahnya usia janin. Sedapat mungkin tidak mengganggu perkembangan organ-organ janin. Mual muntah disebabkan oleh penyakit tertentu, misalnya kena radiasi pada terapi kemoterapi atau sitostatik. Selanjutnya adalah penggolongan obat antiemetik. Pertama adalah cholinergic, antagonis dopamin, antagonis reseptor, kortikosteroid, benzodiazepin, kanabinoida, antihistamin, dan steroida. Ini adalah masing-masing obat berdasarkan golongannya. Ya, skopolamin misalnya sebagai golongan anticholinergic, ya ada hyoscyamin contohnya, scopolamine. Antihistamin misalnya cyclizine, miclizine, sinargin, itu adalah golongan anticholinergic. Yang kedua adalah antagonis dopamin. Dari golongan ini terdapat propulsif, misalnya obatnya metoclopramid dan domperidone. Ini adalah obat-obat yang sangat umum dipakai pada saat mual muntah. Derivat butifrenon dan phenyldiazepine. Contoh yang ketiga adalah antagonis reseptor. Beberapa obat termasuk golongan ini adalah dolasetron, granisetron, ondansetron, tropisetron, dan polasetron. Lainnya adalah golongan kortikosteroid, misalnya dexamethasone, dan yang kelima adalah benzodiazepin, contohnya clorazepam, midazolam. Kanabinoida, yang ketujuh adalah antihistamin, antagonis reseptor H1 histamin. Yang pertama ada cyclizine, diphenhydramin, diphenhydrinat, meclizine, promethazine, dan hidroxid. Yang kedelapan adalah steroid, contohnya adalah dexamethasone. Obat antiemetik lainnya misalnya neuroleptika, promethazine ya, atau metoclopramid. Ini yang paling sering dipakai juga ya. Ini adalah khasiat emetisnya sangat kuat, makanya banyak sekali dipakai dalam pengobatan. Efek sampingnya adalah sedasi atau gelisah berhubungan dengan rintangan darah otak, gangguan usus dan lambung. Yang ketiga adalah yang paling sering dipakai adalah domperidone atau obat patennya adalah motilium, menstimulasi peristatik dan pengosongan lambung. Selain berdaya antiemetis, digunakan pada reflux esophagus dan pada muntah, kemoterapi dan migrain. Selanjutnya adalah penyakit epilepsi. Penyakit ini dapat terjadi pada siapapun sesuai dengan keturunan ataupun adapun tidak ada keturunan. Jadi bisa aja pada siapapun bisa aja terjadi. Walaupun misalnya orang tuanya tidak mengalami epilepsi tapi anaknya bisa. Tapi kalau memang orang tuanya punya penyakit epilepsi, anaknya kemungkinan bisa dapat terkena epilepsi juga.
penyakit ini tidak menular pada siapapun, jadi jangan khawatir. Ini tidak akan menular karena tidak dipicu oleh kuman atau virus. Penyebab epilepsi pertama adalah perkembangan otak yang tidak normal pada anak ya. Namun ada beberapa kondisi yang sangat menjadi penyebab epilepsi, misalnya adalah perubahan kimia dalam otak, penyakit turunan berasal dari genetik, gangguan fisik dan mental, cedera pada kepala ketika mengalami kecelakaan, luka pada masa kehamilan, dan pengaruh lingkungannya. Jenis-jenis epilepsi yang pertama adalah epilepsi umum, epilepsi parsial, dan epilepsi lain. Epilepsi umum misalnya grand mal, petit mal, infantil. Parsial misalnya sederhana, kompleks, yang berkembang menjadi bangkitan parsial umum. Kejang umum status epileptus. Mekanisme kerja anti-epilepsi adalah untuk menghambat proses inisiasi dan penyebaran kejang. Obat anti-epilepsi lebih cenderung bersifat membatasi proses penyebaran kejang daripada mencegah inisiasi. Peningkatan demikian ada dua jenis mekanisme, peningkatan inhibisi, penurunan eksitasi, kemudian memodifikasi konduksi ion natrium, kalsium, kalium, dan klorida. Ini merupakan cara-cara kerja pada obat epilepsi. Efek GABA, valproat, dan vigaprine menghambat kerja aspartat atau glutamat. Yang ketiga adalah memblokir saluran-saluran NAK dan kalsium, contohnya valproat, carbamazepine, oxcarbazepine, phenytoin. Ya, ini adalah obat-obat yang sering dipakai untuk epilepsi, biasanya adalah phenytoin. Meningkatkan ambang serangan dengan jalan menstabilkan membran. Mencegah timbulnya pelepasan muatan listrik abnormal di pangkat fokus dan dalam SSP. Misalnya fenobarbital. Ya, ini adalah obat-obat yang sangat sering dipakai juga untuk pengobatan epilepsi. Oke, sampai sini kalian bisa baca lagi di buku kalau tidak mengerti yang sudah diberikan oleh sekolah, dan kalian siap-siap untuk mengerjakan post-testnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.